Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita selalu sehat. Oke, di pertemuan pertama di semester genap mata pelajaran informatika kelas 10, kita akan membahas tentang dampak sosial informatika. Pokok bahasanya yang akan dibahas itu ada 2. Yang pertama, aspek sosial penggunaan teknologi. Kemudian yang kedua, kesenjangan sosial ya. Kemudian yang pertama, aspek sosial penggunaan teknologi. Jadi perkembangan teknologi itu memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat yang luas. Karena apa? Sangat mempengaruhi di berbagai aspek. Aspek apa aja? Ekonomi, sosial, budaya, dan politik juga telah menerapkan teknologi yang dapat membawa manfaat bagi kemajuan. Kemudian di bawah ini ada yang pertama, teknologi dalam kehidupan sosial. Jadi, manusia sekarang itu melakukan komunikasi di era globalisasi. Sekarang itu cenderung menggunakan teknologi sebagai peralatannya. Kemudian, alat yang digunakan itu seperti internet dan berbagai macam gadget ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya manusia itu merupakan makhluk sosial karena membutuhkan orang lain, sehingga manusia itu hidup bersama-sama dalam suatu wilayah. Nah, karena itu manusia itu perlu melakukan interaksi serta saling bergantung satu sama lain. Nah, terbantu dengan adanya peralatan teknologi. Kemudian yang kedua, ada dampak penggunaan teknologi. Ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif yang diperoleh itu maraknya cybercrime atau penjahatan dalam dunia maya. Sedangkan dampak positifnya memudahkan masyarakat berkomunikasi secara global dan bisa kapan saja. Kemudian yang ketiga, ini ada bijak dalam penggunaan teknologi atau hal-hal yang perlu kita lakukan supaya kita bisa bijak. Yang pertama, membatasi penggunaan berbagai peralatan digital, membatasi penggunaan media sosial, buat akses internet menjadi lebih positif agar kita tidak merugikan diri kita dan orang lain. Kemudian, yang selanjutnya itu ada kesenjangan digital. Maksudnya, kesenjangan digital ini adalah kesenjangan ekonomi dan sosial terkait akses, penggunaan, atau dampak teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemudian, di sini ada 3 aspek utama yang saling berhubungan dalam kesenjangan digital. Itu ada aspek infrastruktur, kemudian ada aspek kemampuan, kemudian ada isi informasi. Nah, akses infrastruktur itu maksudnya jadi perbedaan kemampuan antara individu dalam memperoleh atau akses infrastruktur TIK itu sendiri. Kemudian kalau kemampuan skill atau training, jadi perbedaan tersebut sangat jelas dalam individu menggunakan akses dan infrastruktur TIK tersebut. Sedangkan isi informasi, perbedaan antara individu dalam memanfaatkan informasi yang tersedia setelah orang tersebut dapat mengakses dan menggunakan teknologi yang sudah disediakan. Itu 3 aspek utama dalam kesenjangan digital. Kemudian di sini ada penyebab kesenjangan digital. Yang pertama, kesadaran masyarakat yang kurang terhadap informasi, infrastruktur yang kurang, sikap terhadap teknologi, informasi yang belum positif, serta kemampuan SDM yang belum memadai. Nah, di sini ada solusi bagaimana mengurangi kesenjangan sosial. Apa saja solusinya? Yang pertama, meningkatkan kemampuan TIK dengan pelatihan secara berkala, kemudian menyediakan infrastruktur yang memadai,
memberikan penyuluhan, atau pembangunan fasilitas telekomunikasi antara kota dan desa. Baik, cukup sampai di sini. Apabila nanti ada materi yang kurang paham, silakan ditanyakan lewat komen atau langsung WhatsApp ke nomor pribadi Ibu. Nah, di sini ada tugas. Tugas ini silakan dikerjakan. Kalau sudah, nanti pengumpulannya langsung via WhatsApp ya. Kemudian untuk anak-anak silakan pelajari materinya. Kalau kurang paham silakan ditanyakan. Dan untuk anak asrama nanti tugasnya bisa dikumpulkan di perpustakaan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.